Oke. Ya. Udah jelas ya Bang Kus, keluhnya silakan. Baik, dimulai sekarang. Baik, selamat malam teman-teman yang diberkahi oleh Allah, oleh Tuhan kita. Hari kita akan bahas apakah orang-orang Kristen termasuk saya itu adalah pengikut Yesus atau Paulus. Jawabannya adalah kedua-duanya. Mengapa bisa kedua-duanya? Karena ada satu ayat penting yang menunjukkan bahwa misi daripada Yesus itu belum selesai pada saat dia mengatakan firman ini. Yaitu di Yohanes 4 ayat 23, saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pada waktu firman ini dikatakan, yang mana dikatakan adalah saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi artinya sudah datang sebagian, tetapi masih berlangsung di dalam proses. Nah, di dalam prosesnya ini, kemudian akhirnya Yesus mati di salib dan bangkit. Jadi artinya tugas daripada Yesus sudah selesai pada saat itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nah, kelanjutan inilah yang dijabarkan oleh Paulus. Sehingga orang-orang Kristen itu mengikuti ajaran dari Yesus dan Paulus. Karena Paulus mengajarkan hal-hal sesudah terjadi kematian di kayu salib, kebangkitan, dan selanjutnya. Jadi singkatnya adalah pasca salib. Jadi pengajaran Paulus adalah pasca salib. Silakan. Oke, Bang Jihad, silakan dilanjutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian dan terima kasih kepada Pak Kus. Jadi perdebatan kita malam ini adalah membahas betulkah sekarang pengikut, misalkan Pak pengikut Kristen ini sebagai pengikut Paulus atau pengikut Yesus. Jadi merajuk ke sana, kita harus memberikan standar yang jelas. Apa yang dikatakan sebagai ajaran Yesus dan apa dikatakan sebagai ajaran Paulus. Gitu loh. Jadi kita sudah jelas kalau dalam istilah Yesus itu adalah pertama adalah menggenapi hukum Torah. Gitu kan. Jadi kalau kita baca dalam surat Matius 5 ayat 17 dan seterusnya, kita bisa share screen di sana. Kita share screen dulu ya, biar saya tidak asumsi ya. Biar kita jadi parameternya jelas gitu. Tolong dihentikan dulu ya. Mana share screen-nya? Share screen nggak bisa share screen-nya? Oke, silakan. Oke. Bisa. Kita lihat ya dalam gini. Ini dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan Torah, akan kitab atau kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kedua adalah karena dan seterusnya ya. Sampai di sini ada sebuah titik-titik yang lain. Jadi saya katakan bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuai dengan Torah itu. Yaitu diantaranya dia bersunat. Kedua adalah dia dilarang memakan babi. Ketiga adalah misalkan dia tidak meniadakan hari Sabat. Itu yang penting-penting ya. Itu telah terbukti. Dan ketika Yesus mengajar di Bait Allah, yang diajarkannya itu apa? Yang diajarkannya adalah ajaran Torah, bukan ajaran Paulus. Nah, secara akademik kita lihat bahwa ketika persoalan-persoalan makan babi dilarang, sunat, harus bersunat, kemudian hari Sabat, bagaimana kemudian tanggapan Paulus sekarang? Paulus di dalam Roma 14 ayat 2, 3 dan 17 malah memperbolehkan makan babi itu yang hantu. Kemudian sunat, bagaimana sunat? Sunat itu Paulus malah dalam berkata di dalam Galatia 5 ayat 2 dan 6 malah dia membolehkan. Jadi 1 Korintus 7 sama ayat 19 itu juga sama. Galatia 6 ayat 15 juga sama. Kemudian hari Sabat, bagaimana Sabat itu begitu Yesus juga sendiri adalah dia tidak menghilangkan hari Sabat dan terbukti dia itu menjalaninya. Sekarang pertanyaan kedua adalah konkret saya kepada para Kristen, apa yang dari dua pengajaran ini yang mereka ikuti? Apakah sekarang mereka bersunat? Tidak. Apakah mereka sekarang menghukum Sabat? Tidak. Kemudian yang ketiga, apakah mereka sekarang makan babi? Iya. Artinya
patut diduga dan kami menyangka kepada kawan-kawan Kristen ini, kepada Pak Kus lah misalkan, bahwa sangkaan kami itu bukan tidak berdasar, tapi berdasarkan kepada kitab Anda sendiri gitu parameter. Jadi kalau saya katakan bahwa terbukti dan betul bahwa Yesus itu adalah pengajaran yang tidak menghilangkan itu. Kemudian bagaimana sekarang Kristen? Ya, seperti itu. Demikian, silakan. Baik. Repot ini Sebentar dulu bagus. Ya. Biar ini timernya nongol dulu. Biar timernya nongol dulu. Sebentar, sabar. Enggak, ini kacau. Tolong. Timernya kacau. Sabar aja, Bang. Enggak apa-apa. Jadi tolong tadi perkataan Pak Jihad di garis bawahi. Jadi langsung ke intinya, Pak, untuk mengirit waktu begitu ya. Bagus ya. Jadi ada tiga item tuh tadi, Pak. Ya. Ada 3 item, langsung aja. Sebentar Pak, sabar. Timernya belum nongol, supaya Anda sambil berbicara sambil melihat timer bisa mengatur begitu. Oke. 3 item apa aja tadi? Pak Handi, ingat nggak? Sunat, ingat, saya boleh ya tambahin. Sunat, sabat, dan babi. Ya. Sunat, dan menuhankan. dan babi. Gitu. Dan menuhankan juga. Dan menuhankan. Jadi ada 4 timer item gitu. Oke Pak Kus, silakan. Timer udah kelihatan. Ya, sekarang gini ya. Logikanya bahwa kehidupan Yesus itu ditentang oleh bangsa Yahudi, khususnya para imam Yahudi. Kalau dia menjalankan hukum Torah seperti halnya orang-orang Yahudi, tentu dia tidak akan bermusuhan. Ya, nggak mungkin dia itu disalib bahkan oleh orang-orang Yahudi. Justru ada suatu permasalahan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dan itu bisa kita lihat di Yohanes 5 ayat 18. Saya bacakan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi Pak Kus, suaranya menghilang. Pak Kus, suaranya menghilang. Di pause dulu, Pak Kus, suaranya menghilang. Halo? Pak Kus. Ya, halo? Lanjut Pak, silakan. Halo? Suara Anda menghilang tadi. Okay. Ya, silakan lanjut. Ya. Yohanes 5 ayat 18 mengatakan sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi dilihat dari konteksnya, Yesus memang bermusuhan dengan orang Yahudi. Kalau Yesus menjalankan hukum Taurat, dia tidak akan bermusuhan. Lalu mengapa Yesus ada tiap hari Sabat dan ada di bait suci? Ya karena dia ingin menginjil orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ngumpulnya bukan di pasar, bukan di mall. Kalau orang Yahudi ngumpulnya di mall dan di pasar, Yesus pun akan ke sana. Justru karena orang-orang Yahudi ngumpulnya di bait suci, makanya dia datangnya ke bait suci. Gitu. Pak Kus, saya beri sebentar Pak. Jangan ke Yesusnya Pak. Anda kan membuktikan apakah Anda mengikuti Yesus dan Paulus. Jadi ceritakan perlakuan Anda terhadap statement Om Pak Jihad itu. Bukan Yesus yang diceritakan. Anda pengikut Yesus apa Paulus. Itu saya tekankan kembali. Silakan lanjut Pak Kus. Oke, jadi kan saya pengikut Yesus. Berarti saya juga akan bermusuhan dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka yang menjalankan Taurat seperti yang dilakukan oleh Yudaisme. Sedangkan Yesus dan saya enggak. Kenapa? Enggak. Meskipun tadi dikatakan oleh Bang Jihad bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi. Artinya menggenapi itu bukan supaya genap gitu ya. Kalau misalnya ada berapa nih uangnya? Ada 90 perak, udah digenapin aja dari 100 jadi 100. Maksudkan begitu. Kalau digenapi itu artinya dipenuhi. Jadi kalau hukum itu sudah selesai, ya artinya hukum itu sudah nggak berlaku lagi. Ya contohnya sekarang kan lagi mempersiapkan hukum tentang vaksinasi COVID. Ya kalau COVID-nya udah selesai, hukum itu udah nggak berlaku lagi. Secara otomatis ya, nggak usah dibatal-batalkan lagi. Nah itu yang dimaksud. Itulah sebabnya kenapa sunat, sabat, babi, itu tidak lagi dijalankan. Kenapa? Karena itu adalah simbol tentang penantian juru selamat. Karena sunat itu berbicara tentang sunat hati, pertobatan. Terus kemudian haram, halal itu berbicara tentang dosa dan kekudusan.
Ya. Jadi semua itu sudah selesai karena dengan hukum Taurat lah maka orang Yahudi itu digiring untuk mempersiapkan kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Jadi artinya dengan Yesus datang sebagai juru selamat dan selesai mati di kayu salib kemudian bangkit, maka hukum Taurat yang merupakan hukum penantian itu sudah selesai secara otomatis. Lalu bagaimana? Nah, karena Yesus sudah mati dan bangkit, maka yang melanjutkan menjabarkan itu semua adalah Paulus. Maka apa yang merupakan pasca salib itu diajarkan oleh Paulus. Sehingga ya ada tidak disunat, kemudian tidak menjalankan sabat, dan lain sebagainya. Gitu jawabannya, Bang Jihad, silakan. Jadi Bang Jihad, menggenapi artinya tidak berlaku lagi. Silakan Bang Jihad. Oke, menarik, bagus. Ini gini, kalau itu kan pendapat Bapak ya, yang dalam artian ini. Tapi secara pembuktian Pak, kalau kita lihat dari Matius 5 ayat 17 itu atau 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi itu satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pertanyaan saya kepada Pak Kusnadi, apakah sekarang langit dan bumi sudah lenyap? Tidak, Pak. Kemudian kata Bapak, ketika hukum Taurat itu diselesaikan ketika Yesus mati di kayu salib, pertanyaan saya, kalau saya boleh menuduh kedua kalinya kepada Anda, bahwa kalau begitu Yesus penipu, Pak. Yesus berbohong dengan gitu kan. Bagaimana dia dengan secara jelas mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Ya kan? Menyempurnakannya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan pernah ditiadakan dari hukum Taurat sebelumnya. Pertanyaan saya seperti itu, simpel. Apakah langit dan bumi itu sudah runtuh? Tidak. Kalau Anda katakan sudah berubah, siapa yang merubah itu? Yang menentukan ketika Yesus itu mati di kayu salib, kemudian Torahnya dihilangkan. Siapa yang menentukan itu? Paulus, Pak. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Ya, sudah jelas kalau Yesus mengatakan itu berarti dia pembohong dengan perkataannya. Itu pertama. Kedua, saya katakan kepada Bapak, apakah ketika Yesus mengajar di Bait Allah, apa yang diajarkan oleh dia? Saya tanya kepada Bapak. Itu aja dulu sementara. Silakan. Baik. Oke, kita lihat di Matius 5 ayat 18 ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan dia tiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Dari kalimat ini kita paham, kalau semuanya sudah terjadi, berarti apa? Maka hukum Taurat itu ditiadakan, ya kan? Jadi sekarang, hukum Taurat justru dipegang oleh orang Kristen dengan cara disimpan di perjanjian lama. Jadi tidak ada penghapusan terhadap hukum Taurat. Tetapi tugas hukum Taurat itu sudah selesai. Sekarang gini, kalau berbicara tentang pengorbanan darah binatang, itu adalah simbol tentang juru selamat. Nah sekarang juru selamatnya sudah datang. Terus ngapain kita melakukan hal itu lagi? Kita tidak menantikan juru selamat yang lain. Karena itu sudah datang. Mengenai soal sunat, itu sudah diajarkan di dalam pertobatan. Kita sudah mengerti yang namanya sunat hati. Terus mengenai haram dan halal, itu bicara dosa dan kekudusan. Kita sudah mengerti. Artinya dengan kedatangan Yesus dan Roh Kudus di dalam hati orang percaya, dia akan mengajarkan soal kekudusan, soal dosa. Menjadarkan semua orang Kristen supaya menjauh dari dosa. Jadi itu semuanya sudah dijalankan oleh orang Kristen. Karena artinya bahwa yang dulu sifatnya simbolik, sekarang sudah selesai menjadi hakikat. Seperti yang saya bilang tadi, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa yang menyembah Allah yang benar itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi secara fisik, bukan lagi secara kata-kata, tetapi secara hati, secara hakikat, secara prinsip yang ada di dalam kehidupan kita. Sama aja seperti orang misalnya ya, kalau anak Anda mengatakan saya cinta kepada Bapak, tapi kelakuannya jahat. Tapi ada satu anak yang tidak berbicara, dia membuktikan cintanya kepada Anda. Mana yang akan Anda kasihi? Tentu Anda akan mengasihi yang betul-betul yang keluar dari dalam hati.
Nah, Anda sebagai manusia bisa mengerti. Ya, apalagi Tuhan. Tuhan juga maunya begitu. Karena Tuhan tidak lagi melihat hal-hal yang fisik, tetapi dia melihat hal-hal yang dari batinnya, dari rohania. Apakah betul orang-orang itu cinta kepadanya? Jadi itu yang dimaksud, dan itu dijabarkan oleh Paulus di dalam banyak surat-suratnya. Dan itu dimengerti oleh semua orang. Silakan, Pak. Pertanyaan saya belum dijawab, Pak ya. Apa pengajaran yang dilakukan oleh Yesus di Bait Allah? Apa yang diajarkannya? Itu pertama yang belum. Tapi saya akan lanjutkan dulu ya saya. Gini Pak, kalau persoalan sekarang secara batiniah terus, hidup ini tidak batiniah saja Pak. Ketika bagaimana dalam Kejadian 17 ayat 14 tentang sunat, orang yang tidak bersunat maka orang itu harus dilenyapkan karena ia telah mengingkari perjanjianku. Maka kenapa perjanjianku itu tertulis di dalam perjanjian kekal Ibrahim. Kekal Ibrahim itu bagaimana? Salah satunya adalah tentang sunat itu, Pak. Dan keturunan-keturunan yang banyak. Saya katakan kepada Bapak, kalau otoritas yang rendah bisa mengalahkan suatu keputusan otoritas tinggi, itu tidak mungkin, Pak. Saya contohkan, misalkan, Presiden memberikan Kepres, kemudian Kepres itu digagalkan oleh menteri atau oleh gubernur, itu tidak mungkin, Pak. Sekarang persoalannya, ketika Yesus mengadakan pengajaran Torah, memberikan suatu gambaran pengajaran secara jelas dan clear dan terukur, yaitu Sabat, kemudian dilarang makan babi, kemudian dia harus bersunat, kemudian tidak menuhankan, tidak meniadakan, tidak menduakan Tuhan, ya, tidak menyekutukan Tuhan. Kemudian setelah itu hukum-hukum yang dia kemukakan digagalkan oleh Paulus, yang otoritasnya lebih rendah. Bagaimana mungkin Pak itu terjadi? Dan perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17-18 dikatakan sampai bumi runtuh. Apakah sekarang saya pertanyaan bumi sudah runtuh? Tidak. Jadi saya katakan kalau Anda mengikuti sekarang tidak bersunat, tidak haram makan babi, kemudian Anda juga tidak melakukan Sabat, saya katakan Anda pengikut Paulus. Terbukti clear. Itu Pak. Silakan. Baik. Bisa tolong ditampilkan ya di pause dulu di Kisah Rasul pasal 10 ayat 9. Tolong dibantu saya ya di share screen Kisah Rasul 10 ayat 9. Padha turu kabeh iki paling. Pada menyang tidur ini Pak. Oke, kalau gitu saya bacain aja ya. Bacain aja. Teman-teman. Kisah Rasul 10 ayat 9, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi ini sebuah peristiwa di mana Tuhan sendiri memperdengarkan suaranya dari langit, kemudian dikatakan kepada Petrus. Ini bukan Paulus ya, Petrus. Dan disajikanlah makanan yang haram. Dan Petrus menolak. Tetapi ada suara dari langit yang katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini 3 kali. Jadi bukan hanya Paulus, Petrus pun sudah ngerti bahwa setelah kedatangan Yesus selesai itu, maka apa yang terjadi adalah berubah. Yang tadinya makanan haram, nggak boleh makan babi, sekarang boleh makan babi. Ya. Jadi yang diajarkan oleh Yesus pada saat di Bait Suci adalah tentang kabar baik bahwa apa yang ditunggu oleh bangsa Israel tentang janji juru selamat untuk menebus dosa manusia itu yang ditunggu oleh para nabi sekarang sudah ada di depannya. Nah, itu kabar baik. Itu yang diajarkan kepada orang-orang Yahudi di Bait Suci. Sehingga dia katakan,
pada waktu dia membaca kitab Yesaya yang dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku. Yesus mengatakan itu di depan bangsa Israel. Tetapi dia mau dibunuh. Jadi Yesus berkali-kali mau dibunuh karena dia menyatakan, akulah Mesias, akulah orang yang dinanti-nantikan. Akulah anak Allah. Nah, itulah yang menyebabkan dia mau dibunuh. Jadi, apa yang diajarkan Yesus ya seperti itu ya. Kalau mengenai tadi katanya bahwa apakah Yesus berbohong, kan tadi sudah dibilang bahwa kalau semuanya itu sudah tergenapi, sudah selesai, ya berarti itu udah nggak berlaku lagi. Jadi tolong dipahami dulu, yang digenapi itu bukan artinya disempurnakan, bukan. Digenapi itu artinya dipenuhi, artinya tugas hukum Taurat sudah selesai. Itu artinya digenapi. Sama seperti tadi contoh soal hukum tentang vaksinasi COVID. Kalau nanti udah selesai, udah otomatis nggak berlaku lagi. Ya, jadi Yesus tidak berbohong, tetapi apa yang dia katakan sungguh benar. Cuman pada saat dia masih hidup, hukum Taurat itu dalam proses untuk tidak berlaku. Kenapa? Ya karena dia belum mati kok. Dia belum disalib. Belum sesuai dengan nubuatan itu. Karena anak domba Allah belum dikorbankan seperti korban-korban yang diletakkan di atas mezbah. Ya, demikian. Pak Jihad, silakan. Oke. Makasih, bagus. Jadi kembalikan kepada ayat yang tadi Anda katakan ketika Petrus menerima halal, makanan. Itu wajar dia berkata tidak kosher karena dia pikir itu adalah makanan tidak jelas. Ya, taruhlah seperti itu. Kemudian kedua adalah kemudian ada suara itu, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram, dan apa yang dikatakan haram sebaliknya seperti itu misalkan ya. Nah, kembali kepada sebuah inti bahwa pengajaran yang dilakukan secara terbukti, Pak, ada perbedaan pengajaran antara risalah Yesus dengan risalah Paulus. Kalau kita lihat Galatia 2 ayat 7 sampai 9 dikatakan telah dipercayakan pemberitaan Injil orang yang tak bersunat, Petrus. Ya, orang yang bersunat Petrus. Orang yang bersunat kepada Paulus. Orang yang tidak bersunat kepada Paulus. Kemudian Petrus dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang yang bersunat. Ya, jelas. Ada dua dimensi itu, di situ diakui atau tidak. Dan kalau misalkan, nah ini juga mengindikasikan bahwa hukum yang saya lakukan itu, dan saya bilang saya wajar mengatakan, kalau kata Pak Kusnadi tadi mengatakan bahwa ketika Yesus itu disalibkan, maka selesailah penggenapan itu. Nah, itu perkataan siapa, Pak? Apakah tertulis dalam kitab Bapak? Yesus mengatakan itu. Yesus tidak pernah sekalipun berbicara itu, Pak. Yesus berbicara di dalam Matius 5 ayat 17-18 itu katakan, sampai langit dan bumi runtuh, aku tidak akan berubah. Nah, kalau kata Pak Kus tadi bahwa dalam sebuah proses penyaliban kemudian terhenti di sana, berarti saya katakan secara gamblang dan tegas, Yesus pembohong. Karena dikatakan sampai langit dan bumi runtuh, Pak. Clear. Nah, sekarang saya bilang pengajaran-pengajaran yang Anda lakukan sekarang semua terbukti dan clear bahwa orang-orang Anda seperti Anda itu adalah pengikut Paulus, Pak. Tidak bisa disangkal. Pengajaran yang dilakukannya itu adalah bukan pengajaran Pak Yesus, Pak. Yesus mengajarkan secara benar dan teratur bahwa hukum Torah itu tidak dinyiapkan. Dan saya juga masih bingung apa sebenarnya yang dimaksud dengan menggenapi, Bapak. Menurut Pak Kus itu apa? Menggenapi itu apa? Apa menghilangkan itu menggenapi? Bukan, Pak. Menggenapi itu menyempurnakan. Bagaimanapun juga pemahamannya. Artinya ketika Yesus ada sebuah proses misalkan di Sabat itu kan waktu terdahulu tidak boleh makan, tidak boleh menolong orang, tidak boleh segala. Tapi Yesus menyempurnakan ketika itu, tidak menghilangkan Sabat, tapi memperbolehkan orang untuk mengobati, orang untuk makan. Itu jelas ada dalam Alkitabnya. Pasti. Tapi ketika misalkan hukum rajam itu ada. Tapi kenapa ketika Yesus misalkan membebaskan orang wanita dalam sebuah kisah, membebaskan wanita yang berzina kemudian dibebaskan, itu saya bilang bukan membebaskan, Pak, tapi ada proses dulu. Prosesnya kata Yesus, silakan yang lempar kepada orang yang tidak pernah merasa berdosa, maka tidak ada satupun yang sanggup melempar wanita itu, maka dibebaskan. Bukan berarti menghilangkan hukum rajamnya, Pak. Itu common sense kita, Pak. Dan secara tegas saya katakan dan clear bahwa Anda selama ini teman-teman Kristen itu tidak mengimani Yesus. Bahkan bagaimana ketika Yesus mengatakan di dalam secara jelas dan terang, dia itu bukan Tuhan. Bagaimana ketika dikatakan di dalam perjanjian itu,
Ya, dikatakan sama dia Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kenapa sekarang dituhankan? Oleh siapa dituhankan? Oleh Paulus, Pak. Sementara Yesus sendiri tidak pernah berbicara itu. Nah, ini juga harus intinya. Dan banyak ayat-ayat lain yang saya katakan. Ini secara gamblang buktikan sekarang pengajaran Yesus itu seperti sekarang tidak, Pak. Bagaimana Anda menjelaskan? Ada nggak misalkan kata Bapak tadi setelah Yesus itu disalibkan kemudian hukum itu ditiadakan? Ada nggak ayatnya? Saya pengen tahu itu. Silakan. Baik, kan di awal. Sebentar Pak Kus. Sebentar Pak Kus. Tolong waktu Anda kurang lebih 10 menit. Tolong konsentrasi karena ini kan yang mau dibuktikan adalah apakah Pak Kus ini pengikut Yesus atau Paulus. Jadi kalau menjawab, saya ini Pak Kus, saya benar mengikuti Yesus karena ini. Saya mengikuti Paulus karena ini. Sesuai dengan statement Pak Jihad tadi supaya betul-betul konsentrasi Pak, tidak melebar. Maaf ya Pak Kus, saya mau potong, silakan. Oke. Saya coba ringkas ya kalau gitu. Saya bacakan aja 1 Korintus 8 ayat 6. Itu adalah tulisan Paulus yang dia katakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi Paulus pun percaya dengan Yohanes 17 ayat 3 yang dimana dikatakan di situ satu Allah saja, yaitu Bapa. Tapi ada juga satu Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini cocok dengan Yohanes 17 ayat 3. Dan itu yang orang Kristen dan saya percayai. Bahwa saya percaya adanya Tritunggal. Tritunggal adalah Bapa yang adalah Allah, sedangkan Yesus adalah di dalam rupa manusia yang datang ke bumi. Itu yang saya imani. Nah, kalau kembali ke yang tadi ya, mungkin saya nggak ngulang lagi lah. Yang dikatakan Matius 5 ayat 18 sudah jelas yang disebut menggenapi itu bukan menyempurnakan. Itu bisa dikatakan di ayat 18-nya. Dikatakan kan gini, bahwa selama bumi dan langit itu belum lenyap, maka tidak ada satupun yang diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi artinya harus terjadi dulu, baru itu selesai hukumnya. Jadi kan nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus kan ada di kitab Taurat. Artinya kalau itu sudah terjadi, berarti sudah selesai. Itu buktinya bahwa hukum Taurat itu sudah selesai. Ya. Tapi tadi karena Pak Jihad menanyakan saya mengenai Galatia 2 ayat 7, yang mana di situ dikatakan, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Ini artinya gini, bahwa Paulus itu dipercaya sebagai rasul untuk orang-orang yang tak bersunat. Ini yang dimaksud adalah orang-orang Yunani atau orang non-Yahudi. Jadi Paulus adalah rasul untuk bangsa non-Yahudi, sedangkan Petrus adalah rasul untuk orang Yahudi. Itu bisa dibaca di ayat 8-nya seperti itu. Jadi kalau tadi Anda meragukan Paulus, lalu bagaimana Petrus? Petrus adalah orang murid yang terdekat juga dengan Yesus. Dan dia sudah tahu bahwa ada haram dan halal, dan dia katakan tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan. Jadi Petrus sudah mengetahui, dan rasul-rasul yang lain pun sudah tahu bahwa Paulus itu adalah orang-orang rasul non-Yahudi. Jadi artinya kalau Paulus melanggar ajaran daripada Yesus, tentu Petrus, Yohanes, Yakobus dialah yang akan menentang Paulus. Tetapi kan tidak, malah mereka kerjasama. Itu membuktikan. Silakan Pak. Oke, saya jawab secara fakta ya. Di dalam fakta sejarah itu jelas Pak, Petrus itu justru kepada orang bersunat Pak, mengikuti ajaran itu. Sementara Paulus kepada orang yang tidak bersunat, itu satu ya. Kedua, apakah ketika pemberian makanan itu dikatakan ada makan babi? Tidak Pak. Tidak. Makanan turun dari langit itu tidak. Artinya Petrus pada saat ini sebagai murid terdekat dari Yesus itu jelas memegang amanat Yesus Pak. Kemudian kata Bapak, apakah mereka bermusuhan? Saya katakan, kata Bapak tidak ada ayatnya. Saya katakan secara jelas Pak, Galatia 2 ayat 11 Bapak boleh buka. Bagaimana Kepas atau Petrus
Kepas datang ke Antioquia, kemudian Paulus menentang Petrus. Paulus menentang Petrus, Pak. Kita buka di Galatia 2 ayat 11. Saya tidak asumsi, Pak, bahwa Paulus memusuhi Petrus, Kapas. Itu yang saya katakan. Jadi terbukti betul. Dan ketika yang tadi 1 iota Matius 5 ayat 17 itu yang Bapak katakan dan 18 itu dikatakan bahwa sampai terjadi. Terjadi apa, Pak? Bukan terjadi di situ, bukan terjadi adalah suatu penyaliban, Pak, di sana. Terang dan jelas di sana ayatnya bahwa terjadi bumi runtuh dan langit dan runtuh itu sampai terjadi baru itu selesai hukum Taurat, Pak. Bukan terjadinya ketika Taurat itu terjadi dihilangkan ketika Yesus disalib. Saya minta ayatnya kepada Bapak dari tadi. Mana ayat yang menerangkan bahwa ketika Yesus disalib kemudian itu dihilangkan hukum Taurat? Silakan. Baik, saya mungkin pertanyaan itu Bapak ulang-ulang terus, tapi jawaban saya seperti tadi. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa waktunya akan tiba. Artinya pada saat dia hidup itu belum selesai. Kalau itu terkait kepada salib, itu adalah semua nubuatan tentang hukum Taurat. Jadi silakan Bapak cek lagi aja. Tapi kalau diulang-ulang, mendingan nggak usah diulang gitu ya. Nanti saya jawabannya juga diulang, ngabisin waktu, Pak. Nah sekarang gini, kalau tadi Bapak katakan mengenai perselisihan antara Petrus dan Paulus, ya betul, ada satu bentrokan beberapa kali, ya. Tetapi itu jadi dijelaskan di ayat 12-nya. Itu karena memang di situ Petrus ada satu kesalahan, ya, dan juga dengan Barnabas terseret di dalam kemunafikan. Ya itu, tapi mereka udah clear. Itu masalah bukan soal yang hukum Taurat tadi, bukan, ya. Itu soal kemunafikan aja. Itu di antara mereka saling mengkoreksi. Dan namanya manusia ya saling mengkoreksi meskipun itu dikatakan sebagai rasul. Ya. Jadi saya kira penjelasan saya sebenarnya sudah cukup ya Pak mengenai bahwa kedatangan Yesus itu memang belum menyelesaikan semua visi dia. Maka itulah dia harus mengutus Paulus menjadi rasul non Yahudi dan dia terbukti mendatangi Paulus pada saat mau masuk ke Damaskus. Ya. Dan masih banyak kitab yang lain sesudah kematian Yesus sampai ke kitab Wahyu. Jadi itulah titik akhirnya adalah kitab Wahyu, Pak. Silakan, Pak. Mudah-mudahan terjawab, Pak, pertanyaan saya. Saya kenapa mengulang-ulang, Pak? Karena terbukti jelas, clear, bahwa Bapak tidak mampu membuktikan itu. Ketika saya bertanya pun jelas, tidak mampu membuktikan itu. Dan tidak mampu menjelaskan secara rinci, argumentatif yang terukur dan rasional. Padahal saya tidak asumsi, Pak. Saya berdasarkan kitab Anda. Dan saya menuduh Anda wajar. Dan dengan dibuktikan dengan kitab Anda sendiri. Saya tidak sedang berasumsi, Pak. Memang berat mengakui itu, Pak. Ini sebuah koreksi bagi umat Kristen selama ini. Bagaimanapun juga, kata Bapak tadi, Petrus sama Paulus tidak bertentangan. Itu saya buktikan ada. Bagaimanapun juga hukum Taurat sampai sekarang saya tanya, ketika hukum Taurat itu dihilangkan ketika Yesus disalib, saya minta ayatnya tidak ada. Ketika misalkan hukum tentang makan babi, kemudian bersunat, kemudian segala macam saya terangkan nama itu, kemudian digugurkan oleh Yesus, saya terangkan secara jelas. Pertanyaan saya, ketika Yesus meninggal atau wafat atau dinaikkan ke langit, whatever, apakah pengajarannya itu hilang, Pak? Tidak, Pak. Tapi dirubah oleh Paulus. Saya katakan. Karena tidak ada satupun statement dari Yesus yang mengatakan seperti itu, tapi diadakan oleh Paulus. Sekarang kembalikan kepada satu statement jelas. Otoritas seseorang ketika yang tertinggi dikalahkan otoritas yang di bawah, itu tidak mungkin. Common sense kita berpikir seperti itu. Tuduhan saya tidak agresif kepada Bapak. Berdasarkan kitabiah dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Itu yang saya katakan. Mohon maaf Pak Kus, itu. Memang berat mengakui ini. Mengakui ini berat, Pak. Terima kasih, silakan. Baik, Pak. Jadi gini ya, kalau Bapak mencari sesuatu yang sifatnya tekstual, itu Bapak nggak akan ketemu. Sama seperti Bapak bertanya, mana ada katakan bahwa Yesus mengatakan akulah Tuhan. Ya. Ingat bahwa pengajaran Kristen itu bukan hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Jadi kalau sekarang Bapak tanyakan, mana ayatnya yang mengatakan hukum Taurat berhenti sampai kepada salib? Anda mencari tekstual.
maka saya bisa balikin lagi kepada Anda bahwa mana ada ayatnya bahwa itu bukan karena soal salib, ya kan? Kan bisa dibalik gitu, Pak. Tapi saya sudah jelaskan bahwa kalau seandainya bahwa Paulus itu melanggar Yesus, maka tidak mungkin Yesus datang dan mengangkat Paulus sebagai rasul. Itu pertama. Yang kedua, dan tidak mungkin rasul-rasul yang lain membiarkan Paulus. Meskipun di dalam prosesnya memang murid-muridnya awalnya ragu terhadap Paulus. Kenapa ragu? Karena Paulus tadinya pembunuh kepada orang-orang Kristen. Kok sekarang dia berbalik? Nah, karena ragu, kemudian ada satu sidang, dan akhirnya mereka bisa mengerti dan menerima bahwa Paulus dengan yang lain itu sejalan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Paulus tidak dihalangi. Jadi, tidak ada intervensi dari Tuhan kepada Paulus kalau dia itu melanggar. Bahkan malah menguatkan bahwa tadi seperti saya udah jelaskan, ada suara dari langit yang datang kepada Petrus bahwa tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Itu suatu bukti intervensi dari Tuhan Pencipta kepada murid-muridnya. Bahwa apa yang diajarkan di hukum Taurat itu sudah berubah. Itu suatu bukti yang nggak bisa dibantah. Ya, silakan Pak. Oke, kembali kepada topik kita sebenarnya. Saya menyayangkan sekali jawaban Pak Kus itu seperti biasa lah. Saya maklumi saja lah. Memang berat Pak. Padahal kenapa Anda bilang mengatakan bahwa Paulus itu diangkat? Karena ya dalam Yesus itu tidak pernah mengajarkan dia Tuhan Pak. Kalau Bapak bilang secara tekstual kenapa tidak dikatakan dia aku adalah Tuhan? Padahal itu penting Pak. Innani Allah. Allah memperkenalkan dalam surat At-Toha. Jelas. Tidak ambigu. Nah, dan Yesus jelas dalam Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utusan Pak dia mengatakan. Makanya dia tidak pernah secara gamblang dan tegas dalam ayat Bible itu mengatakan, Innani Allah. Akulah Tuhan. Memang bukan seperti itu Pak. Dan Yesus tidak pernah mengakui itu, tapi Yesus diangkat oleh apa? Diangkat Tuhan oleh Paulus, Pak. Jelas, Bapak. Kalau Bapak mencari tekstual itu memang tidak ada, dan memang Yesus tidak pernah mengakui itu. Jelas, Pak, clear. Itu pertanyaan saya. Kemudian masalah yang lain, misalkan pertentangan itu terjadi, Pak. Tapi ada sebuah kisah-kisah sejarah di mana mereka itu tertindas, itu kita akui. Dan saya tidak mau membahas itu karena saya tidak mau melebar. Jelas Bapak itu tidak. Ketika Anda mengatakan bahwa sebuah ajaran yang maha penting, kemudian dia itu tidak terjelaskan secara jelas, kemudian hanya berdasarkan asumsi bahwa dengan adanya kematian Yesus di kayu salib, maka hukum Torah itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada perkataan seperti itu. Itu asumsi. Maka saya katakan secara tegas, Anda pengikut Paulus, pengikut Yesus. Bukan berdasarkan saya marah, tidak. Tapi berdasarkan ukurannya jelas. Ayat kitabiah Anda. Parameternya jelas, Pak. Konkret. Dan ilmiah. Anda sampai saat ini tidak pernah menjelaskan bagaimana ketika berakhirnya suatu hukum itu, Torah itu ketika Yesus disalib, tidak ada. Sementara saya memberikan secara gamblang, sampai langit runtuh, satu iota pun tidak akan berubah. Kalau Yesus seperti itu merubah itu, berarti saya bilang, Yesus pembohong. Tidak layak disebut Tuhan berarti. Apalagi Nabi. Tidak layak Nabi dan Tuhan. Dan padahal makanya saya bilang. Saya tegaskan. Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan. Akulah utusan. Tegas Pak. Tidak ambigu. Kenapa Anda sekarang umat Anda selalu mencari-cari sebuah ayat-ayat samar untuk dijadikan jelas. Sementara ayat-ayat jelas menjadikan samar. Itu tersesat Pak. Saya fokus, mohon maaf. Saya tidak mengkritik Anda. Tapi ini adalah cara berpikir yang benar. Cara yang berpikir yang tidak ditumbuhi asumsi dan tanpa kebencian, Pak. Tidak. Karena semua ukurannya adalah ukuran dari kitabiah Anda. Gitu loh, Pak. Seperti itu. Dan kenapa berulang terus? Karena saya tidak pernah dijawab dengan puas. Apa yang menjadi pertanyaan saya tidak pernah jelas. Sebagai satu sangkalan dari tuduhan saya kepada Bapak. Tapi yang saya tuduhkan jelas. Gitu loh. Demikian Pak, silakan. Ini Pak Gus, ya. Waktu Anda tinggal 3 menit, mohon kalian di kesimpulan Pak. Tolong dipertegas. Aja, Pak. Silakan Pak Gus. Oke.
Saya tadi sudah membuktikan bahwa ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sama, yaitu Paulus sendiri pun di Korintus mengatakan ada satu Allah aja dan satu Tuhan. Ya, seperti dengan dikatakan di Yohanes 17 ayat 3. Jadi itu sudah terbukti bahwa Yesus maupun Paulus ajarannya sama. Ya. Nah, terus kemudian mengenai soal bahwa Yesus itu pembohong, ya itu kan pandangan Anda ya. Tetapi saya lebih percaya kepada suara Tuhan dari langit yang datang kepada Petrus yang mengatakan bahwa apa sesuatu pun yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan. Itu udah perintah dari pencipta langit dan bumi. Apakah saya harus membantahnya? Apakah Anda akan membantahnya? Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan presiden. Ini pencipta langit dan bumi sudah datang menyatakan itu, dekretnya. Anda masih bantah dia, keterlaluan. Dan saya tidak mau menjadi orang yang berbantah-bantah dengan pencipta langit dan bumi itu. Jadi sedih saya mendengarnya. Tuhan sudah memperdengarkan suaranya, tetapi Anda tetap ngotot. Saya mau ikut itu. Meskipun Anda katakan bahwa Yesus itu pembohong. Tapi itu hanya silahkan aja ya. Tapi saya tidak setuju kalau dikatakan itu pembohong. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa hukum Taurat itu Anda salah memahami. Karena di dalam awalnya Anda membaca menggenapi itu artinya menyempurnakan. Itu salah besar. Dari satu kata aja itu udah pengaruhnya banyak. Karena yang dimaksud menggenapi itu bukan membuat sempurna. Tapi membuatnya selesai. Karena itu juga dituliskan di Matius 5 ayat 18. Bahwa hukum Taurat itu akan hilang lenyap kalau sudah selesai. Tetapi Yesus tidak mengatakan kapan selesainya kan? Nah, artinya bahwa orang Yahudi yang mengerti Taurat harusnya tahu bahwa yang selesai itu adalah dengan kematiannya di kayu salib dan bangkit. Apa buktinya? Paulus adalah seorang didikan Gamaliel, yaitu adalah seorang ahli Farisi yang terkenal sekali di Yahudi. Dan dia mengerti banget dan akhirnya dia bertobat, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal sebelumnya dia adalah pembunuh orang-orang Kristen, menganiaya kemana-mana. Dan tahu nggak apa yang dikatakan oleh Gamaliel di Kisah Rasul pasal 5? Dan ini terbukti dari ucapan Mora daripada orang Yahudi yang mengatakan begini. Gamaliel pada waktu dalam diskusinya di Mahkamah Agama, udahlah, nggak usah pusing soal Paulus, soal Yesus itu. Kita lihat aja, kalau itu bukan dari Tuhan, dia akan mati kok. Akan hilang seperti Tadeus dan siapapun yang bikin huru-hara. Tapi kalau ini dari Tuhan, maka kita tidak bisa mencegah. Bahkan kita nanti jangan-jangan melawan dia. Ini udah 2000 tahun. Tetapi Kristen masih ada. Berarti omongan Gamaliel membuktikan bahwa kekristenan Yesus dan Paulus adalah. Oke, maaf Pak Kus. Waktu Anda udah habis, Pak Kus. Terima kasih. Ya. Silakan, Bang Jihan. Ya, terima kasih. Ini saya terakhir waktunya kali ya. Jadi saya katakan Pak, kalau banyak kecacatan secara sejarah, bagaimana Saul itu kemudian secara terbukti dan verbal dia dikatakan waspadalah terhadap nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Menyamar pada domba, Pak. Pada domba itu apakah Muhammad? Bukan, Pak. Karena mereka bukan domba. Domba itu adalah bani yang sama. Apakah sekarang Paulus dari Yahudi? Saya betul. Itu satu faktanya. Kedua adalah ketika pernyataan Paulus orang dia bilang apa coba? Tetapi dalam Roma 3 ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku makin melimpah, maka bagi kemuliaannya mengapa aku harus dihakimi sebagai pendosa? Artinya pembohong pun secara jelas dia halalkan. Itu kedua. Ketiga adalah bagaimana saya tadi sudah menuntut. Kalau Anda mengatakan saya menuduh kepada Yesus itu pembohong, tidak seperti itu Pak logika saya. Logika saya ketika di Matius 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan tidak satu iota pun berubah sampai langit dan bumi runtuh. Betul? Tapi kenapa ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus menggenapi ketika mati di kayu salib dan itu adalah hukum Torah itu hilang? Berarti saya bilang kalau begitu Yesus berbohong. Kenapa ada pertanyaan begitu, Pak? Bukan saya menuduh itu, tapi Anda yang membuat peristiwa itu, saya bertanya seperti itu. Karena klaim yang Anda lakukan, argumen yang Anda lakukan, itu lemah dan cacat, Pak.
Tidak jelas. Secara jelas dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Aku diutus untuk menggenapi Taurat. Kemudian menegakkan hukum-hukum Taurat. Dan bagaimana pengajaran ketika di Bait Allah? Di Bait Allah apa yang diajarkan? Apakah ajaran Paulus? Tidak. Ajaran adalah ajaran Taurat. Walaupun Anda bilang bahwa ada kabar gembira, apa yang dikabarkan gembira? Cuma gembira saja, tidak mungkin. Pasti ada sebuah pengajaran, Pak. Pengajaran itu jelas bersumber pada apa? Pada hukum Taurat. Dan Anda tidak bisa membuktikan Yesus mengajar di Bait Allah dengan hukum Paulus. Dan saya katakan secara jelas, Paulus bisa diduga bahwa ketika waspadalah supaya kamu juga jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Lukas 21 ayat 8. Apa itu? Waktunya sudah dekat, kata Yesus. Apakah Nabi mau? Tidak. Waspadalah. Disesatkan. Orang yang akan datang memakai namaku. Berarti dekat, Pak. Dan bagaimana peristiwanya? Peristiwanya adalah tetapi sebelum semacam itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah. Dan penjara-penjara kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan pengusaha oleh karena namaku. Siapa yang melakukan itu? Saul. Siapa itu? Paulus. Yang mengatakan begitu. Yang dikatakan peristiwa Paulus itu persejarahnya. Dia mengejar, menangkap, menyiksa, menyerahkan pada rumah-rumah ibadah. Itu apa yang digariskan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 15, di dalam Lukas 21 ayat 8, Lukas 21 ayat 12, dikatakan seperti itu, jelas dan clear. Kemudian di Roma, sama. Kemudian saya katakan, apa pengajaran-pengajaran dia? Pengajaran-pengajaran dia adalah tidak lebih daripada ketika 10 hukum Musa. Apakah hukum Musa itu dikatakan apa? Jangan menyekutukan. Apakah Yesus dikatakan itu sebagai Tuhan? Dari mana dia menyatakan sebagai Tuhan? Padahal Yesus sudah mengatakan di dalam secara jelas dan tegas. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia mengatakan, aku utusan, bukan Tuhan. Itu yang harus Anda pahami, Pak Kusnadi. Jadi perkataan saya malam ini kepada Anda dengan tuduhan berdasarkan Alkitabiah Anda, bahwa Anda hari ini bukan pengikut Yesus, tapi Anda adalah pengikut Paulus. Dengan menghalalkan babi, tidak bersunat, tidak sabat, jelas, clear. Itu dikatakan. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak menuduh, tapi berdasarkan, kalau mau salahkan kitab Anda. Karena saya berdasarkan kitabiah yang Anda lakukan. Tidak satupun perkataan saya keluar dari jalur kitab-kitab yang Anda imani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah netizen, semoga penjelasan antara Pak Kusnadi dengan Bang Jihad semoga tercerahkan, biarlah netizen yang memutuskan. Di sini nggak ada kalah menang, kita berikan kepada netizen gitu. Yang mau bertanya silakan unraise. Kalau bisa bertanya supaya dijawab kedua belah pihak. Dan Pak Gus, terima kasih ya. Mohon maaf Pak Gus. Dengan pasti gitu. Komentarku cuma begini Mas Andi, satu saja. Iya Bang. Waspadalah katanya Bang Jihad tadi. Ya. Kalau boleh saya bertanya, kalau boleh saya bertanya, tolong dijawab kedua belah pihak. Pertanyaannya multiple choice. Dengar baik-baik Bang Jihad, dengar baik-baik Pak Kus. Menurut Paulus, setelah Pak Kusnadi diterangkan tadi, hanya ada satu Allah. Allah itu esa, Allah gitu ya. Kalau menurut Pak Kusnadi, Yesus itu adalah Tuhan. Artinya di sini ada perbedaan Allah dan Tuhan. Pertanyaan saya, tolong dijawab kedua belah pihak. Dijawab 1 detik aja. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. Allah Bapa. B. Yesus. C. Keduanya. Bang Jihad dulu, silakan. Allah lah. Oke, baik. Pak Kusnadi silakan dijawab. Jawabnya besok. Bagus masih ya. Bang Jihad gampang kok jawabnya. Pak Gus silakan Pak kalau masih berkenan. Pak Gus sudah nggak ada, Pak Gus nggak ada. Oh, udah nggak ada. Astagfirullah. Mohon izin ya, besok jawabnya. Astagfirullah.